Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya Allah rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada siang kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali meringankan jasad kita, memudahkan langkah kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat duhur berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Islam. Semoga usaha kita ini dicatat oleh Allah. Amin Allah. Jemaah sekalian, karena memang sebentar lagi kita akan menghadapi yang salah satu badan Islam atau hari besar Islam kita kenal dengan Idul Akbar atau hari raya kurban. Namun di sini saya beri judul dengan Al-Udhiyah. Al-Udhiyah itu jemaah sekalian asal kata dari duha. Duha itu artinya pagi. Nah, tapi kalau dia sudah menjadi udhiyah secara terminologi diterjemahkan oleh para ulama dengan sembelihan yang dilakukan pada hari ke-10 Zulhijjah. Pada hari ke-10 Zulhijjah. Jadi udhiyah seperti saya katakan tadi itu adalah asal kata dari duha atau pagi. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa melaksanakan Idul Adha atau sholat Idul Adha itu memang yang paling bagusnya pagi. Oleh karena itu maka disunahkan ketika Idul Adha itu untuk tidak makan dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa makan daging kurban. Tapi sepertinya ini agak susah diamalkan. Kenapa? Ya karena rata-rata kita itu kalau mau kurban jam 10 ke atas tuh. Sehingga bukannya sarapan pagi tapi sarapan siang. Yang paling susah ya panitia tuh. Sudah enggak tidur malam tuh, jaga sapi, paginya pun enggak bisa sarapan. Nah, jemaah sekalian, oleh karena itu ya tentu panitia penyelenggara dalam hal ini adalah panitia kurban yang sekaligus juga merangkap jadi panitia Idul Adha salat Idul Adha. Ya tinggal nge-SMS ke khotibnya, Pak Khotib ya. 15 menit salat dan khutbah itu nggak apa-apa, supaya jangan sampai khutbahnya teksnya sampai 50 halaman, itu bisa jam 9 selesai itu. Ya karena memang ya khutbah itu yang intinya bagaimana jamaahnya yang puas, bukan khotibnya yang puas. Baik. Jadi disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah ini yang menjadi dilema ketika saya berkali-kali menyampaikan, Ustaz, kita ini karena kemarin startnya beda, ya berarti harusnya 1 Zulhijjahnya juga beda. Kenapa? Karena Syawalnya beda. Kalau Syawalnya beda, ya udah ketahuan lah, pasti 1 Zulhijjah pasti beda. Karena Syawal itu nggak pernah berkurang, nggak pernah nambah. Zulqa'dah juga nggak pernah berkurang, nggak pernah nambah. Berarti tanggal 1 Zulhijjah udah pasti ketahuan. Ya, cuman alhamdulillah kita berterima kasih pada Allah. Ternyata Rasulullah mengatakan dalam hadisnya itu al-hajju arafah. Nah itu sebenarnya dengan kalimat itu udah selesai sesungguhnya. Jadi haji itu standarnya bukan tanggal 10 Zulhijjah, atau haji itu standarnya bukan 9 Zulhijjah, tapi standarnya Arafah. Jadi tempat. Seandainya haji itu Nabi mengatakan al-hajju tis'a Zulhijjah, udah berarti akan ada haji yang duluan lah. Berarti akan ada haji yang lempar jumrah duluan. Ya sebenarnya keren-keren aja kalau dipikir ya. Itu ya kalau mementingkan ego bisa jadi itu akan terjadi. Berarti pelemparan jumrah bisa jadi 2 termin.
termin pertama misalnya dari taruhlah Muhammadiyah, ya. Termin kedua pemerintah, ya. Berarti hajinya ada duluan. Cuman alhamdulillah itu Nabi mengatakan al-hajju arafah. Jadi sebenarnya selesai itu. Jadi kita mau hitung dari manapun tanggalnya nggak ngaruh, datang ke sana harus ngikut arafah gitu. Nah, tinggal jadi masalah, Ustadz puasanya kita ikut mana ini? Nah, ini jadi masalah. Jadi alhamdulillah kita mungkin terjadi peristiwa seperti kemarin di peristiwa di Idul Fitri. Jadi puasanya ikut Arafah, sholatnya ikut pemerintah. Udah kan selesai itu sesungguhnya. Tuh. Boleh itu Ustadz? Ya boleh, nggak ada masalah. Itu. Jadi nggak usah diperdebatkan. Kalau panitia menyatakan, udah Ustadz kita ikut Arafah aja semuanya lah, ya terserah. Ya, cuman saran saya, panitia itu setelah ngomong begitu, melaksanakan itu dan mengedarkan bahwa besok ikut Arafah semuanya saat sholatnya, ya berarti saran saya WA-nya dimatikan. Tuh. Kenapa? Pasti akan banyak teror tuh. Anda tidak ikut ulil amri, Anda tidak ikut pemerintah yang sah. Nah, udah jadi kacau, nggak bisa tidur tuh, nyari ustadz. Ya. Jadi supaya nggak di WA yang aneh-aneh, ya udah gitu aja. Sholatnya ikut Arafah, puasanya ikut Arafah, sholatnya ikut pemerintah. Hanya ada risiko jamaahnya pasti kurang. Gitu. Yang biasanya full ruangannya jadi full, tiba-tiba separuh. Kemana separuhnya? Ngambil termin awal. Udah. Berarti panitia bingung. Biasanya trombolnya full, jadi separuh juga ini. Ya itu udah resiko. Baik, hukumnya mas kalian. Saya agak singkat-singkat biar nggak terlalu panjang. Saya sambil melihat jam tuh. Hukum sembelihan itu ada dua. Yang pertama wajib. Wajib itu pendapat dari Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan yang paling terkenal dengan adalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Apa dasar mengatakan dalil? Itu jelas Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah, itu perintah karena Tuhanmu. Nah, ada dalil sebagai penguat Abu Daud, tapi hadis ini separuhnya mansuh, terhapus hukumnya separuh. Kok bisa gitu? Ya itulah setelah ditelusuri, karena yang satunya ternyata sudah tidak berlaku, yang satunya masih berlaku. Apa sabda Nabi? Wahai umat manusia, sesungguhnya kewajiban setiap penghuni rumah, itu ada kata-kata kewajiban. Sesungguhnya kewajiban setiap penghuni rumah pada setiap tahunnya untuk menyembelih kurban. Nah, sampai di situ tuh titik. Nah, dalil ini yang kemudian menunjukkan bahwa ternyata berkurban itu hukumnya wajib. Ini pendapat pertama ya, karena ada dua pendapat. Kemudian ternyata ini juga didukung oleh hadis yang selanjutnya. Saya ulangi ya. Hadis yang selanjutnya yaitu, nah ini dari Ibnu Majah, hadisnya sahih. Rasul bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yakribanna musallana. Ini juga bisa jadi dalil panitia lah kira-kira. Jadi kata Nabi, barang siapa yang punya uang, gitulah kira-kira bahasa gampangnya. Yang punya uang, ya mungkin kalau standar uang itu ya seekor kambing lah ya. Dan mungkin wajah-wajah kita nggak dipercaya, nggak punya uang segitu tuh. Susah dipercaya gitu. Kata Nabi, barang siapa yang punya uang tapi ia tidak mau berkorban, maka jangan dekati masjid. Gitulah kira-kira bahasa gampangnya. Nah, apa yang saya katakan tadi bisa menjadi dalil ketua panitia. Ini kan dalilnya kuat sekali yang mengatakan hukumnya wajib. Tujuannya bagus, tapi akhirnya bisa jadi masalah ini hadis ini. Misalnya panitia memberi edaran sesuai dengan hadis Rasulullah. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Ar-Ridho, sesuai dengan hadis Nabi, kalau Anda punya uang,
dan Anda tidak mau berkurban, besok jangan datang ke masjid ya. Nah, ya kan sebenarnya tujuannya sugesti supaya berkurban, tapi jamaah jawabannya beda. Oh ya udah kalau begitu, berarti di sini nggak ada, kita pindah masjid sebelah. Nah, itu kan jadi jelek hasilnya. Padahal tujuannya untuk mensugesti supaya mau berkurban. Jadi dalil ini bagus, cuman hati-hati di dalam menginterpretasinya, karena bisa jadi terjemahnya beda. Apa hukumnya Ustaz? Terjemahnya beda. Yaitu tadi, hadisnya benar, tapi maknanya bisa jadi tidak bagus hasilnya. Oh, ya udah berarti besok Masjid Ar-Ridho melarang kita datang ke masjid. Oh ya udah, kita pindah ke kampus sebelah. Akhirnya kosong jamaahnya. Baik, itu pendapat pertama mengatakan wajib. Yang kedua, dan ini memang dominasi dan paling banyak kita di Indonesia, pendapat Imam Syafi'i ya. Ini ya. Dan ini SOP buat panitia ini. Hadis Bukhari, hadisnya sahih. Nabi bersabda, yang pertama kali yang akan kita kerjakan pada hari ini adalah sholat. Itu kata Nabi. Kemudian setelah itu kita pulang dan kemudian menyembelih hewan kurban. Barang siapa, kata Nabi, yang mengikuti ini berarti faqad asaba sunnatana. Nah, kata-kata sunnah itu memang itu dalam hadis itu. Jadi bukan interpretasi ini nih. Kata-kata sunnah itu memang kata Nabi, bukan interpretasi. Dengan mengumpulkan pendapat ulama itu tidak perlu karena sudah jelas. Nah, dengan kejelasan inilah maka dominasi yang memahami bahwa hukum berkurban itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Hadisnya udah jelas. Yang hari ini kita lakukan adalah sholat. Setelah itu kita pulang. Setelah itu kita berkorban. Siapa yang mengikuti SOP ini, itulah kira-kira, berarti ia telah mengikuti sunnah. Gitu. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi hadis yang satunya, cerita Al-Baihaqi. Tapi ini memang jangan salah paham lagi ini. Jadi Al-Baihaqi menceritakan bahwa dulu Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkurban. Kenapa? Kita ditanya, ternyata alasannya takut nanti jadi wajib. Yang saya katakan kita nggak usah ngikutin ini Pak maksudnya. Pak Ketua DKM misalnya, dia telusuri tabungan di Bukopin 5 triliun. Amin ya Allah. Ternyata dia tidak ikut kurban. Tanya, loh Pak Ketua, ente tidak berkurban? Takut nanti jadi wajib sama jamaah. Ini saya maksud. Jadi nggak usah diikutin ini. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar perbuatannya menjadi dalil, Pak. Apa yang dikatakan menjadi dalil, yang dilakukan juga menjadi dalil. Kalau DKM, ketua DKM, Pak Ketua udah ketahuan sama jamaah punya duit 5 triliun, tapi tidak mau berkurban, apa hasilnya, Pak? Benci. Bukan, oh ya bagus, ini bisa jadi dalil buat kita. Enggak, malah DKM pelit amat, punya rumah, hotel di mana-mana, nggak berkurban, alasannya macam-macam. Akhirnya hanya membuat jamaah jadi nggak suka. Orangnya memang pelit begitu, nah itu kan. Padahal ya ini karena salah interpretasi namanya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa berkurban itu hukumnya nggak wajib, itu maksudnya. Tetapi perbuatan Umar dan Abu Bakar dalam hal ini kita tidak perlu ikuti, karena mereka bisa jadi dalil, kalau kita bisa jadi kesal jamaahnya, itu hasilnya, ya. Oke, waktu penyembelihan kurban kita sudah tahu, menyembelihan kurban itu setelah sholat khotib turun dari atas mimbar. Jadi kalau ada yang sembelih sebelum khotib turun di atas mimbar, berarti sembelihannya sah, dagingnya halal, hanya kurbannya tidak sah. Karena syarat sahnya kurban itu setelah khotib turun dari atas mimbar. Nah, biasanya kan ada non muslim suka ngasih kurban tuh. Pak DKM, Pak Ketua, aku mau nyumbangnya kurban. Nah, itu tuh buat panitia jam 7 malam langsung sembelih. Loh, kan mereka mau kurban. Ya non muslim nggak ada kurbannya. Yang ada kurban tuh orang Islam. Tuh. Tapi nggak usah lagi diterjemahin, dijelasin. Jadi dalam Islam itu bapak nggak ada kurban. Itu kelamaan. Terima aja. Apa hukumnya Ustaz? Halal itu kambing. Tuh halal. Nah itulah oleh-oleh buat panitia jam 5 subuh buat sarapan.
Tuh. Dan nggak usah diberitahu kepada non muslim, maaf Pak, karena Bapak tidak berkurban, hukumnya dalam Islam nggak ada, jadi kita sembelih jam 5. Itu besok nggak nyumbang lagi dia. Seharusnya nggak perlu diomong, sembelih aja langsung. Itu buat panitia. Cuman harus hati-hati biar jamaah nggak ada negative thinking. Wah, panitia udah makan daging duluan nih, nggak bener nih panitia. Padahal itu oleh-oleh dari kawan sebelah. Tuh. Apa keutamaan berkurban? Nah, ini yang selalu menjadi dilema jemaah sekalian. Hadisnya hadis dhaif, tapi bisa digunakan untuk menerjemahkan hadis-hadis sahih di Muslim. Di sini disebutkan tanduk-tanduknya. Jelas bukan manusia Pak ya, karena nggak ada manusia bertanduk nih. Ini tanduk-tanduknya, yang kedua kuku-kukunya, yang ketiga bulu-bulunya. Tuh. Kalau kuku ada kuku manusia, kalau bulu ada bulu manusia, tapi kalau tanduk nggak ada Pak. Tuh. Apa? Sahabat kami bertanya, ya Rasulullah, untuk apa semua itu? Nabi menjawab, setiap rambutnya ada kebaikan, setiap bulu-bulunya ada kebaikan. Itulah mengapa orang yang berkurban tuh, kan dalam hadis yang kita pahami selama ini tidak boleh motong kuku. Itu kan ya, itu viral di mana-mana, dan saya yakin para jamaah juga banyak yang bingung yang benar yang mana sih. Tuh. Jadi setelah saya kumpulkan hadis-hadis itu, memang larangan untuk memotong kuku, rambut, ya, dan lain sebagainya itu adalah larangan bagi yang mereka berhaji. Yang haji itu memang nggak boleh, kan haji itu kan ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Tapi yang kurban Indonesia yang tidak haji itu nggak ada hubungannya. Kalau motong ya motong aja, namanya orang lupa, udah 5 bulan baru keingat motong kuku. Ya udah kepanjangan jadinya. Jadi nggak ada hubungannya Pak. Yang dilarang itu memang nggak boleh memotong tanduk-tanduknya, bulu-bulu hewan sama kuku-kuku hewan itu, karena itu akan menjadi saksi. Itu maksudnya. Jadi kalau kita rambutnya kepanjangan, kebetulan sibuk, lupa, ya udah cukur aja. Itu nggak ada masalah. Memang itu di luar pasti banyak perdebatan. Ada hadis, memang di hadis Muslim sahih sekali, barang siapa yang ingin berkurban sementara ia sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka tidak boleh memotong rambut dan lain sebagainya. Nah, ini maksud itu adalah rambutnya hewan. Kalau rambut kita manusia, berarti mereka yang haji. Jadi kalau kita nggak ada hubungannya Pak. Sesungguhnya itu setelah saya kumpulkan berbagai macam hadis. Kenapa saya berani mengumpulkan? Karena memang saya juga ngambil spesialis hadis, jadi saya beranilah ngomong itu. Baik. Kemudian menyimpan daging kurban. Nah, ini hadisnya sahih juga. Saya langsung singkat aja. Kata Nabi begini, sesungguhnya dulu kami melarang kalian memakan daging kurban itu melebihi 3 hari. Ya jadi rusaklah Pak kan ya. Kita simpan. Nah, sekarang sudah ada freezer, ada kulkas. Oleh karena itu di sini dalam hadis ini, sekarang ini kata Nabi sudah dibolehkan. Jadi makanlah sepertiga, simpanlah sepertiga, dan sodakokanlah sepertiga. Ini bahasa-bahasa jual lah, jangan sampai salah terjemah. Ini maksud sini ujrah Pak, bukan jual lah. Jadi jangan sampai panitia, ini boleh, ini ada hadisnya, kita boleh jual. Enggak. Jadi maksud jual ini memang terjemahnya aja yang kurang bagus. Memang dalam hadis ini disebut ujrah Pak, wattajiru. Tapi yang dimaksud wattajiru ini adalah carilah pahala, ujrah maksudnya. Nah, dari hadis ini yang kemudian jadi standar, sepertiga dibagi, sepertiga disimpan, sepertiga dimakan. Jadi nggak ada standar-standar khusus dari sana, tergantung kesepakatan saja panitia. Nah, nanti kita akan perjelas lagi di bawah. Yang jelas ini dalil. Mungkin kalau selama ini panitia, aduh berapa persen sih kita membagi? Nah, inilah dalilnya. Dari sini ngambilnya, sepertiga disimpan, sekali lagi sepertiga buat dimakan dan sepertiga buat sodako. Dari sini dalilnya. Hewan yang akan dikurbankan. Nah, ini menarik. Ini saya langsung saja. Hewan dikurbankan itu ada 4. Yang paling terkenal ya. Saya ngambil 3 saja atau 2 ya. Sapi itu 2 menjelang 3, karena kalau udah mau 3 tahun sapi itu kelihatan tanduknya Pak muncul. Kemudian kambing 1 menjelang 2. Kenapa? Karena kambing udah muncul tanduknya. Cuman kita di dalam membeli ini kan tidak pakai tanduk Pak. Kita membeli hewan kurban itu kan pakai
kiloan. Nah, inilah kecurangannya. Kenapa saya katakan curang? Jadi kesempatan curang itu sangat besar. Ketika hari H pembelian hewan kurban, jadi yang menjual itu pasti udah difullin lah, pakai air 1 drum, dimasukin di perutnya. Ya jelas pas ditimbang, ya berat. Namanya air 1 drum. Udah ketahuan. Kita kan nggak bisa, Mas. Itu perutnya isinya tolong dikeluarin dulu, kan nggak bisa. Itu. Nah itu yang harusnya dagingnya dapat 200 kilo, setelah disembelih ternyata 300 kilo, 200 kilo hanya untuk air saja, sisa daging 100 kilo. Nah gimana solusinya? Ini yang saya berkali-kali nawarkan kepada jamaah. Ini kalau ada, ini memang solusinya untuk menyelesaikan ini adalah bahwa setiap onta, sapi, kambing itu harus pakai akte kelahiran. Itu solusinya, Pak. Ya, kalau selama ini kita yang ke Dukcapil, jadi besok-besok ya hewan ternak kita, alhamdulillah hari ini telah lahir anak kambing kami 3 ekor. Alhamdulillah hari ini telah lahir anak sapi kami 3 ekor. Tapi dari jangan jawab pula, kapan akikahnya, Pak? Ya nggak ada lah. Nah, siapa yang punya hak mengeluarkan SK kelahiran, Pak? Tentu Departemen Peternakan harus di ini, karena hanya dengan ini. Jadi kita kalau mau beli kambing sapi nggak usah ngitung berat. SK-nya mana sini? Akte kelahiran ada nggak? Oh ya ini udah 3 tahun, nah siap. Jadi langsung itu untuk mengurangi, bahkan mungkin kecurangan bisa jadi akan bisa kita hilangkan kecurangan itu dari situ. Nah ini peluang-peluang bagi mereka yang kerja di peternakan. Jadi kita bisa tuh punya kambing sapi, ya udah pakai SK kelahiran itu. Akte kelahiran. Nah ini yang selanjutnya, hewan yang tidak sah dijadikan kurban, Pak. Ada 5, saya langsung singkat, tapi ini peluang bisnis bagi yang mau nih. Ada 5 kalau setelah saya singkat, hewan yang tidak boleh kita atau tidak sah dijadikan kurban. Pertama, satu yang hewan yang buta matanya sebelah, apalagi 2 belah. Nah, cuman harus hati-hati karena sekarang sudah banyak mata palsu. Jadi kalau membeli hewan tuh ya digini-giniin matanya, Pak. Tuh. Kalau dia nggak ngedip bisa dicurigai, jangan-jangan mata palsu ini. Itu. Nah itu yang pertama, hewan yang matanya buta sebelah. Yang kedua, hewan yang sakit, Pak. Sakit itu ya bisa flu, bisa ya banyaklah, meler hidungnya, batuk ya. Cuman nggak usah ditanya, bos, coba sini cek ini sapi asam uratnya berapa? Ya nggak ada, Pak, nggak masuk. Tolong dicek kolesterolnya, nggak masuk, Pak. Nah, itu juga penyakit tapi nggak masuk di dalam bab mereka, Pak. Itu di dalam bab sapi dan kambing. Karena kambing dan sapi itu nggak ada kolesterolnya, Pak. Yang ada kita setelah kita makan baru kolesterol. Karena mereka nggak pernah cek darahnya. Nah itu yang kedua, tidak sakit. Yang ketiga, tidak boleh pincang atau patah tulang, nggak boleh. Yang keempat, tanduknya patah. Dan yang kelima, telinganya sobek. Ya, beda kalau tindik, Pak. Hasil tindikan kan ada, suka dikasih anting-anting, namanya juga orang suka dimerekin tuh ya. Nah, apa yang saya maksud bahwa ini peluang bisnis bagi siapa yang mau menangkap. Jemaah sekalian, setelah kita membeli sapi, kambing ini, kita kan serahkan kepada panitia penyelenggara. Pak panitia, udah ya, sesuai SK, sudah jelas nih, tidak ada kecacatan dari sini, tidak cacat, semua normal. Oh siap. Pas besok hari H, ternyata tanduknya patah. Siapa Pak yang bertanggung jawab? Panitia. Udah ikhlas, nggak ada honornya, suruh ganti sapi, mana mau panitia, udah bubar pasti. Nah, namanya kecelakaan, Pak, tidak ada yang bisa menjamin. Oleh panitia ditaruh di bawah pohon, diikat. Gak nyadar, dahannya jatuh, kena matanya, buta. Atau ternyata terjadi gempa, nggak ada yang larang, Pak, gempa. Siapa yang berani melarang? Gak boleh gempa besok ya. Ternyata terjadi gempa, dahan pohonnya tumban, kena sapinya. Siapa Pak yang bertanggung jawab? Panitia. Yang kayak gitu tuh. Maka solusi yang terbaik di sini adalah asuransi.
Itu yang saya tawarkan. Ini kalau ada yang menangkap, luar biasa. Asuransi kurban, bukan asuransi korban. Jadi kurban. Jadi datang ya tinggal dimaklumi aja lah. Kalau kurbannya jadi mahal, ya sapi 25 juta jadi 30 ya wajar. Pak panitia, kapan kurban? Besok Pak, jam 10. Insya Allah jam 9 pagi kurban datang. Nah, pas perjalanannya, bos, ini kenapa kakinya pincang? Oh, ganti baru, siap. Nah, Pak, ini telinganya sobek. Ah, ganti baru. Itulah kerennya. Jadi ketika datang ke sini ada nyerahkan ke panitia. Panitia berapa sekali nitip? 500.000. Ah, panitia mah kemahalan nih. Mahal nih panitia nih. Tuh. Ya jawabannya gampang. Ini Bapak bawa dulu aja ke rumah, ya. Nanti besok pas sembelih bawa ke sini kita sembelihin. Karena kemahalan. Kenapa saya katakan itu? Panitia itu dia harus bertanggung jawab keselamatan kurban itu. Ya nggak bisa juga kan tiba-tiba, Pak panitia ini kenapa kok telinganya jadi sobek? Iya Pak, ini kita kan sudah berusaha menjaga, namanya juga kecelakaan. Akhirnya apa? Ya udahlah, ikhlaskan aja lah. Nggak akan jadinya gitu. Ya ikhlas. Sapinya sah, dagingnya sah, tapi kurbannya jadi tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi 5 syarat tadi itu. Itu yang saya sebut adalah kita perlu asuransi kurban. Nah, ini segera ditangkap nih. Jangan sampai kawan sebelah yang nangkap. Nih kalau kawan sebelah nangkap ya kita akhirnya udah pulang bisnis yang besar nih. Baik. Kurban berjamaah Pak. Kalau onta 10, kalau sapi 7. Kalau ada 8 gimana Pak Ustadz? Nggak boleh. Kalau 8, 7 sapi berarti 1 ekor kambing. Bagaimana kalau berkurbannya kurang? Boleh. Jadi sapi itu 6, 5, 3 bahkan 1 orang lebih bagus. Tapi kalau 9 jadi nggak boleh. Jadi kurang lebih bagus. Kenapa? Dagingnya makin banyak dapatnya. Bagaimana? Kita boleh nggak ngajak non muslim? Boleh Pak. Jadi orang Islam 5 orang. Setelah digabung duitnya belum nyampe. Ya udah ngajak kawan kita yang non muslim untuk berkurban 2 orang jadi 7. Boleh Pak nggak? Boleh. Dia dapat dagingnya, kita dapat kurban sama daging. Dapat pahala sama daging. Emang sah Pak Ustaz? Boleh, dalilnya banyak. Sah itu. Jadi berkurban mengajak non muslim untuk ikut berkurban. Dapat pahala nggak Pak Ustaz? Ya mereka nggak kenal pahala, yang mereka kenal dagingnya gitu. Maka disinilah panitia harus benar-benar jeli membagi. Jadi kalau memang 7 orang itu 1 orang 40 kilo, ya harus sama itu. Harus sama 40. Jangan sampai datang, bos buntut. Nah kan namanya orang buntut. Ya panitia langsung cacah jadi 7. 1, 2, 7. Nah dah ente dapat bagian. Bos lidah, udah jadi 7. Jantung langsung jadi 7. Karena kan biasa kita tuh kepala, lidahnya jadi nggak ada. Gitu. Kepalanya, loh kok lidah nggak ada? Iya lidahnya masuk ke dalam Pak. Tiba-tiba hilang aja lidahnya itu. Namanya ya ada aja lah Pak itu ya. Jadi jangan sampai istrinya pulang ke rumah, Mas, mana dagingnya? Ini ada, buntutnya mana? Nggak ada. Oh, udah saya minta sendiri. Panitia buntut. Nah, itu kalau udah istri masuk dalam ruangan itu bisa jadi ribut biasanya. Nah, ribut depan panitia belum mandi datang lagi. Aku minta ini. Oh, jadi kacau dah. Tuh. Jadi memang harus ada area steril. Menyembelih dengan tangan sendiri Pak bagus. Tapi jangan coba-cobalah. Kalau ayam aja nggak pernah nyembelih, jangan coba-coba nyembelih sapi. Jadi naik nih ayam dulu, terus naik jadi kambing, naik jadi sapi. Jadi jangan, wah ini kambing gua nih, gue sembelih. Itu yang bisa jadi viral Pak. Bagus dia kalau viral. Kalau kita yang ditendang sama dia, ini nggak jadi korban jadinya. Sapinya marah itu. Atau dia nyembelih, habis dia sembelih sapinya lari, gimana? Apa nggak viral? Apa kata anggota 6 orang? Udahlah, saya nggak terima lagi dagingnya, itu udah nggak sah. Macam-macam imet, dagingnya udah keras, apa hubungannya? Dagingnya udah nggak enak, udah. Bapak juga yang nyembelih pasti nggak nyaman juga tidurnya. Astagfirullahaladzim, kenapa sih saya ping banget? Nah itu kan isinya ikut ngomel pasti.
Bapak sih ayam aja nggak pernah nyembelih sapi. Tapi kita disunahkan Pak untuk melihat hewan kita. Nah, ada doanya nih. Ini doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Tapi kalau ada yang pakai Bismillahirrahmanirrahim gimana Pak Ustaz? Boleh Pak, boleh aja. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Kemarin saya dikritik Ustaz, Rahmanirrahim nggak boleh. Loh kenapa? Karena kan orang lagi nyembelih. Kok pakai pengasih penyayang? Nah itu tafsirnya Pak. Itu biarkan aja, itu tafsir. Justru hewan kurban tuh ya kalau nggak disembelih terus diapain kalau nggak disembelih? Kasih sayangnya hewan kurban itu disembelih. Jadi kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada hubungannya, tetap aja sah. Itu. Cuman supaya nggak ribut ya pakai aja Bismillahirrahmanirrahim supaya nggak dikritik orang. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nyebut nama. Cuman kalau bisa nyebut nama itu panitia saja Pak. Sapi kelompok B atas nama ini. Nah, kalau si yang nyembelih itu yang nyebut sapi dari ini atas nama bapak ini. Siapa lagi tadi? Coba ulangi siapa? Kan dia kan nggak hafal tuh nama-nama pengkurban. Belum pakai binti dan lain sebagainya, udah salah dulu. Itu sapi keburu lari. Itu. Jadi kalau bisa nyembelih itu ya nyembelih itu kan kurban aja Bismillahirrahmanirrahim, yang ngomong panitia saja gitu. Lah, larangan memberi upah Pak. Ini harus hati-hati. Tapi yang dilarang ini yang menyembelih. Yang dilarang adalah yang berkurban. Panitia nggak dilarang. Sekali saya ulangi, yang dilarang ini adalah yang mau berkurban. Tidak boleh ada transaksi. Pak panitia, berapa sekali nyembelih? 500. Pak, udah 2,5. Ente kulit sama kepala ya, ambil aja. Itu namanya transaksi. Itu nggak boleh, tidak sah kurbannya. Tapi panitia boleh Pak transaksi. Maka karena itu panitia itu harus jelas tuh. Ada kertas putih, Pak kulitnya gimana? Terserah panitia. Nah, Pak kulit gimana? Terserah panitia. Kepala gimana? Terserah panitia. Udah aman. Jadi panitia yang nyari orang yang nyembelih, bos 1 ekor berapa sekali nyembelih? 500. Ini ada kulitnya 2,5 aja ya. 2,5 ini kulit buat ente sama kepala. Gimana? Oke, deal. Selesai. Itu boleh Pak. Cuman harus hati-hati, panitia juga ikut berkurban. Nah ini panitia ikut berkurban. Nah ini hati-hati. Kita juga nggak bisa diskusi dengan Gusti Allah. Afan ya Allah, hari ini kedudukan saya sebagai panitia ini, bukan sebagai pengurban. Ya nggak bisa. Tetap aja namanya panitia ikut berkorban, berarti juga tidak boleh transaksi. Tuh. Jadi tentu apa ini solusi-solusinya? Ya tentu masih banyak solusi Pak. Di antaranya kita sedekahkan kepada ketua yayasan. Nah itu kan bisa. Ketua yayasan nanti transaksi di situ bisa. Duitnya buat siapa? Ya terserah. Gitu. Jadi kalau kembali duitnya si pengkurban ikut makan, ya memang itu pemberian dari ketua yayasan. Tuh. Jadi sekali lagi yang tidak boleh transaksi adalah yang berkurban. Panitia boleh transaksi. Hanya hati-hati jangan sampai panitia juga ikut berkurban, karena kalau panitia juga yang berkurban itu juga tidak sah ketika dia transaksi. Nah, ini dalil tentang berkurban dengan non muslim. Nah, mengasih daging hewan buat non muslim boleh Pak. Boleh ngasih non muslim. Apa dapat pahala Pak Ustaz? Ya dapatlah, ngasih kucing aja dapat pahala, apalagi ngasih manusia. Dapat Pak. Ngasih orang kaya perlu Pak. Orang kaya juga butuh makan daging. Jadi jangan sampai ini nggak usah ini. Dia pasti kulkasnya banyak dagingnya. Ini kan kita terlalu ikut campur. Kalau mau ngasih aja. Itu. Dia orang kaya nggak usah lah. Enggak Pak. Kasih orang kaya juga dia butuh makan daging. Pak Ustaz gimana kalau kurban itu dilemparnya ke kampung? Boleh. Yang afdal mana? Yang afdal di sini Pak. Kurban di tempat kita atau di kantor kita. Karena kalau kita kurban kantor kita ngasih pada saudara kita, itu asas manfaatnya kelihatan. Sama satpam tuh ya. Sama bersih-bersih. Bos, jagain mobil gue. Siap. Tuh. Jangan Pak, bos itu mobil tolong nih. Siap. Kenapa? Karena kita kasih kurban. Kita kasih sodako. Coba nggak pernah kita kasih apa-apa. Bos ini, ya Pak, ntar. Nah,
Nah ya dia mungkin kerjain, cuman hatinya bapak pelit amat, pakai nyuruh-nyuruh lagi. Nah ini kan nggak enak tuh. Jadi kalau memang harus berkorban di sana, kalau bisa juga korban juga di sini. Karena memang yang paling bagus korban di sini. Kemudian selanjutnya, boleh nggak kita tukar? Pak panitia, aku ini korbannya kambing, aku kolesterol nih, boleh nggak tukar? Ini nggak boleh. Jadi yang berkorban kambing harus menikmati kambingnya. Kalau dia mau tukarnya personal Pak, kepada orang yang berkorban langsung, jangan kepada panitia. Karena kalau panitia tukar karena kolesterol dan sebagainya, itu sibuk panitia, jadi ribet gitu, jadi apa namanya. Kemudian berkorban buat orang yang telah meninggal, ini juga boleh. Berkorban pada mereka meninggal, saudara kita, adik kita, boleh kita korbankan. Para ulama mengatakan kalau bisa korbannya itu kasih semua kepada orang, biar datangnya itu utuh di sana. Kata Ustadz saya dulu anekdot, jangan sampai datang sono sapinya sebelahnya hilang kakinya. Kenapa? Ternyata diambil keluarga. Jadi pas kok sapinya hilang kakinya sebelah, diambil oleh keluarganya. Tapi ini bukan dalil Pak, hanya cerita saja. Ya sepertinya masuk akal ceritanya. Makanya kata para ulama, kalau mau berkorban buat orang meninggal, semua korban itu dikasih semua pada orang. Tujuannya biar pahalanya utuh nyampe ke sono, kaki-kakinya Pak. Jadi jangan sampai buntutnya nggak ada atau lidahnya hilang. Ini sapi kok nggak punya lidah kan? Atau misalnya ini kaki kok, sapi kok bisa-bisanya tanduk atau buntutnya hilang. Nah itu apa kita nggak dapat pahala Pak Ustaz? Dapat. Kalau keluarga ngambil juga dapat pahala. Cuma itu hanya anekdot saja yang dibuat. Ya masuk akal saja lah kalau kita pikir-pikir. Sehingga ya para ulama mengatakan alangkah bagusnya semuanya diserahkan saja. Itu. Walaupun kita juga boleh makan sesungguhnya. Baik, jemaah sekalian, sampai di sini harapannya tentu supaya kita semua berkorban. Apakah ada pertanyaan? Silakan Pak, silakan. Oh ya. Ya, memang betina di dalam itu tidak ada kekhususan. Cuman Nabi memang, dan tentu sudah diterjemahkan oleh para ulama, alangkah bagusnya memang yang jantan. Tapi kalau jantan nggak ada ya betina nggak masalah. Kenapa betina dilarang? Ya nanti nggak beranak lagi tadi Pak gitu. Jadi nggak beranak lagi. Sebenarnya kalau memang tidak ada lagi yang lain ya nggak masalah. Kita kurban yang betina, sapi betina atau ya kambing betina. Boleh, karena sesungguhnya di situ hanya disebutkan hewan kurban. Itu kan bagian daripada hewan kurban. Cuman memang yang paling bagus, afdolnya memang yang jantan. Dan Nabi ya dalam sejarah selalu yang jantan dipakai untuk berkurban. Itu. Nah, kemudian biasanya ada yang ini Pak, request, Mas, aku paha belakangnya. Nah itu, semua panitia itu Pak. Oh iya siap. Ternyata dari rumah dia ngukur Pak, kaki kambingnya diukur sama dia 90 cm. Karena panitia mungkin lupa, Mas mana request? Oh ada, kasih sama dia. Kok tinggal 30 cm Mas? Saya tahu saya 90 cm. Nah kemana itu? Ternyata itu bukan kambingnya Pak. Nah ini ribet nih. Karena dia tahu itu kambingnya. Ada juga yang orang, oh ini bukan kambing saya. Padahal kambing sama aja. Ya, kambing, sapi Bali sama sapi Jawa Kuningan sama semua namanya sapi sama aja Pak. Hanya dapatnya beda Pak. Dapatnya bisa jadi beda. Kenapa? Karena sapi yang 1 miliar tentu jumlah dagingnya tidak sama dengan sapi yang 25 juta kan Pak ya. Nah ini panitia harus jeli banget. Jadi jangan sampai semuanya rata 3 kilo. Ya datang ke rumahnya, mana Mas? Ini cuma 3 kilo. Ya udahlah, ikhlas lillahi ta'ala. Nanti Allah akan mengangkat nih pahalanya lagi. Tapi dalam hatinya ngomel juga pasti. Oh, ya pasti. Enak aja, gue kan 1 miliar sapinya, paling nggak 100 kilo. Kok bisa dapat 3 plastik doang? Wah ini yang kemudian perang istri dan suami. Hanya karena takut pada Allah jadi diem. Tapi dalam hati kan, nah ini ya.
udahlah mas, besok kita jangan kurban di situ lagi. Masa dapat cuma 3 plastik nggak itu. Jadi yang benar itu, makanya di situ selalu saya tekankan, Pak, kurbannya kulit gimana terserah panitia, untuk diserahkan berapa ini Pak, berapa persen diserahkan, apa sepertiga langsung kita serahkan saja dari bagian bapak atau gimana, itu segera ditulis. Jadi oh ya udah kalau begitu bagikan aja. Atau ada juga dari jemaah, udah bagi semua lah, saya di rumah masih banyak daging, boleh Pak. Atau ada sebaliknya, bagian saya mana? Nggak dibagi Pak, nggak usah, saya di rumah banyak keluarga. Boleh Pak, itu nggak masalah, nggak dilarang. Dimakan sendiri, dibagi, nggak ada yang larang, tidak dilarang. Dapat pahala nggak Pak? Ya pahalanya, dia dapat pahala kurbannya Pak. Nah cuman pahala sedekahnya jadi berkurang. Ya kan makin banyak daging kan makin banyak sedekah kan, maksudnya begitu. Tapi kalau dimakan semua buat keluarga ya nggak ada yang larang Pak. Jadi nggak dilarang. Kemudian setelah kita ngasih sama orang, ternyata daging kurban itu dijual sama yang kita kasih, boleh apa nggak? Boleh. Karena kan dia daging dapat 40 kilo, dia kan butuh beli cabai Pak. Masa makan daging semua? Dia butuh cabai, butuh garam. Nah, itu boleh dijual kalau dia mau. Tapi yang jual itu yang dikasih, bukan kita Pak yang menjual. Apalagi panitia nggak boleh. Yang berkurban nggak boleh menjual, panitia nggak boleh menjual. Tapi kepada orang-orang yang kita kasih, mungkin dia kelebihan, boleh dijual, nggak masalah. Karena dia butuh beli garam untuk menggarami satenya gitu. Ada lagi pertanyaan Pak? Silakan Pak. Dijelaskan hak yang pengkurban itu juga sepertiga ya tadi. Sepertiga ini agak bingung juga buat kita Pak. Dan sekarang pada umumnya DKM itu hanya ini menyerahkan pilihan satu kaki misalnya gitu, satu paha. Ya, kalau kita lihat mungkin itu tidak sepertiga gitu. Nah, apakah itu juga dibenarkan? Kedua, memang buat kami agak kesulitan juga sih sepertiga itu, karena kita kan nggak ada, istilahnya nggak ada timbangan hidup juga gitu ya. Jadi kalau sepertiga itu mungkin gambarannya kalau seekor kambing itu kira-kira seperti apa ya Tat ya? Maksudnya apakah pahanya 2 gitu ya, atau seperti apa? Nah, jadi yang umumnya adalah ya kita hanya menetapkan pemberiannya ya 1 paha gitu Tata, entah mau depan belakang itu terserah gitu. Gitu Tata, ya sih. Iya, 2 pertanyaan jadi 1 jawabannya. Jadi kalau 7 orang itu merasa ridho dengan cara begitu, nggak ada masalah sesungguhnya. Yang dikhawatirkan itu yang saya katakan tadi, Mas mana Mas? Ini ada 2 plastik, lu kudu plastik. Nah itu, makanya memang kalau kita nggak bisa mengkilo, paling tidak membuat plastik, ya kan? Kan rata-rata kan biasanya plastik ada 10 plastik gitu ya. Memang yang paling bagus memang kilo, itu untuk mengurangi peluang untuk kecurangan. Orang mungkin seperti saya katakan tadi, mungkin tidak nuntut, tidak ini, tapi hatinya pasti akan bertanya, kok cuma dapat segini gitu. Nah, sama dengan tadi dapat pahanya. Ini dapat paha itu untuk 1 orang Pak, 7, ini kan jadi masalah. Kalau sapi kan 7 orang, kan nggak mungkin 4 paha itu diambil, ya cuma 4 orang jadinya. Nah kalau 7 orang membagi paha, ya kalau mereka ridho nggak masalah. Makanya tadi kan kalau dagingnya sudah terpenuhi, kita kan biasanya udah tahu tuh, oh segini nih dagingnya setelah di total. Ya sekali lagi seperti yang saya katakan tadi itu, sapi yang 1 miliar tentu tidak sama jumlah dagingnya dengan sapi yang 25 juta. Nah kecuali yang 7 orang yang punya 1 miliar itu ikhlas, ya nggak ada masalah sesungguhnya. Yang dikhawatirkan ketika enak aja, kan harusnya bisa dapat 100 kilo, ternyata cuma dapat 5 kilo. Nah ini kan jadi masalah. Makanya tadi Pak, pembagian bagaimana ini Pak? Oh silahkan panitia bagi aja lah. Nah Bapak kira-kira kan panitia pasti udah bisa mengkira-kira ini sekian kilo ini. Kalau pengalaman pasti sudah tahu. Apalagi sapi yang 1 miliar pasti
Bapak mau berapa? Aku 10 kilo aja lah. Nah ini, sisanya gimana Pak? Terserah panitia, itu aman Pak. Nah, cuman yang susah ketika ada request. Itu tadi, request paha sebelah. Ya kalau hanya kambing kan 1 orang. Tuh. Ini masalahnya kalau paha sapi request 1 orang, ini jadi masalah tuh. Karena paha itu milik 7 orang. Kecuali sapi korban sendiri Pak. Nah ini beda. Terserah dia mau kepala, mau paha 4-4-nya di kaki 4-4 diambil nggak ada masalah. Kenapa? Karena milik 1 orang. Tapi kalau milik 7 orang, nah ini jadi masalah. Yang tentu panitia Pak, I'm sorry, ini milik 7 orang Pak. Jadi kita akan bagi sesuai dengan tanda tangan terserah panitia. Jadi setiap dari 7 orang itu kita memang sudah kemarin keputusan. Ya tentu dengan adanya tanda tangan Pak. Setiap pengorban kita mengasih 10 kilo saja. Sisanya panitia yang membagi. Nah, itu aman Pak. Nah, itu. Jadi kalau bisa memang dikonversi dan langsung ditanya, Bapak mau berapa kilo Pak? Tuh. Tapi kalau saya bisa nggak 60 kilo? Oh, 60 kilo. Bapak sapi yang kurang berapa Pak? Kan ketahuan sama panitia, nggak bisa Pak, ini kan 7 orang. Bapak minta 60 kilo, ini semua daging ambil aja. Jadi panitia kan sudah biasanya ada tipe-tipe A, B, C gitu. Jadi udah ketahuan. Memang yang paling aman dikonversi dalam bentuk kilo, itu lebih aman. Tapi kalau memang selama ini tidak ada masalah, ya fine-fine aja. Cuman biasanya itu pulang ke rumah itu yang nggak nyaman. Karena suaminya nanya atau istri nanya, Mas buntutnya mana? Ternyata nggak kebagian tuh. Kok dapat kepala, lidah kok hilang gitu. Jadi bagus dikonversi Pak dan pakai tanda tangan di situ kalau memang 7 orang. Ini bagaimana pembagiannya? Yang jelas standar-standar yang ada sesuai hadis tadi itu sepertiga saja yang paling bagus. Atau langsung Bapak mau berapa kilo Pak? Nah itu juga bisa. Sisanya bagaimana? Terserah panitia. Itu udah selesai Pak. Terserah panitia tanda tangan. Ketika isinya datang ngomel, panitia mana nih? Nggak bisa Pak. Bu, udah tanda tangan nih. Nah, itu. Masih ada lagi? Cukup ya. Jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, memberikan ilmu serta memberi kekuatan untuk mengamalkan dan juga menyampaikan. Ada baiknya dari Allah. Mohon dimaafkan semua kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.